Hanya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi ilmu sosial, tak tiabul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahharah. Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, nggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir Quraisy itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad, kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu? Itu mereka nggak bisa nerima konsep Tuhan satu. Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna adalah syarujab. Masa Tuhan satu, problem kita banyak kok Tuhannya satu, itu pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan, wahai para orang-orang kafir, kalau kamu jadi guru punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda, itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu. Terus akhirnya Muhammad Tuhan satu aja. Nah, itu terus disebut dorong bahwa matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyabisuna wa rojulan salamal lirrojul. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan satu. Dan Tuhan kami itu atasan satu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung. Yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita mohon semua kita sangat juga UGM juga semua yang suka ngaji. Bahwa bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinatin min rabbi. Bahwa kebenaran harus benar-benar logis, absolut dan tidak boleh tergoyah oleh apapun. Saya kira sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Baha yang telah memberikan satu pencerahan pada kita berkaitan dengan satu landasan yang paling utama, yaitu masalah tauhid ini. Saat ini ada yang bertanya terkait dengan judul yang disampaikan, yaitu tanggung jawab intelektual. Tentu di sini adalah intelektual Muslim dalam dakwah Islam, yaitu berkaitan dengan kira-kira sejauh mana sih kita ini kemudian memiliki peran dakwah. Karena kalau kita lihat ini Gus Baha ini kan gimana ya, orang yang kemudian begitu rileksnya, begitu enaknya tatkala kemudian menjawab gitu loh. Apakah engkau itu mau berjuang untuk Islam? Itu kan sudah ada tanggung jawab Allah. Nah, tetapi kan kita sebagai seorang intelektual di dalam kampus itu kan ada tadi bahwa kita sebagai seorang Muslim di sisi lain kemudian juga punya kewajiban untuk memberikan value, memberikan nilai yang sekarang itu begitu begitu banyak penawaran terhadap nilai-nilai itu. Kalau kita ingin seperti Gus Baha kan ya tidak mungkin kan gitu loh. Nah, kira-kira balik lagi, kira-kira sebagai seorang intelektual itu bagaimana berkaitan dengan proses tanggung jawab dakwah, berkaitan dengan proses belajar keagamaan. Terima kasih Gus. Ya. Jadi memang kenapa saya sering bikin statement Islam itu udah usah kamu pikir, itu pasti diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya itu bentuk counter ya, karena banyak pemikir Islam yang karena mungkin kurang baca atau nekuni Islam, justru gara-gara pikiran dia ini Islam tambah ruwet dan reportnya itu di atas namakan Islam. Jika saya mengcounter itu dengan mengatakan Islam itu tidak usah kamu pikir, karena panduannya jelas. Kita nggak usah mikir Islam pun kalau sesuai panduan Islam pasti dengan sendirinya itu dakwah. Karena Islam wajibkan mengajar, Islam mengharamkan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kalau ada kesusahan, Islam juga mengancam tidak termasuk umatku dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Tidak termasuk umatku orang yang membiarkan sekelilingnya bodoh sementara dia pinter.
Jadi sebetulnya kalau mengikuti panduan-panduan Islam itu bagus. Problemnya kalau hak mikir ini kita berikan sama nyuwun sewu mubalek atau ustadz atau kiai, semua orang akan punya cara berpikirnya sendiri. Dan itu awal dari ikhtilaf kata Nabi. Sehingga kita sebagai ulama itu membatasi sekali yang namanya pemikiran. Kita utamakan riwayat, meskipun kita tidak meninggalkan akal. Jadi misalnya begini contoh paling gampang ya. Ada orang dengan pengalaman tertentu, dengan trauma tertentu, kemudian terus pidato begini. Kiai itu harus kaya, dosen itu harus kaya. Kalau dosen tidak kaya, tidak bawa mobil, tidak dihormati mahasiswa. Masa dosen pakai ondal ya? Ini kan traumanya dia, mungkin dia pernah bawa ondal, ditertawain mahasiswanya atau ditertawain umatnya kalau dia. Tapi kemudian dia bikin ukuran, untuk bikin ukuran kalau ingin dihormati kamu harus bawa mobil. Pertanyaannya adalah, mana ada target dalam Islam supaya orang dihormati? Target dalam Islam adalah orang nyari ridhonya Allah, bukan ingin dihormati. Nah ini yang kemudian kan tuh jadi lucu, masa orang juga kan dia itu harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, dosa harus bawa mobil, kalau nggak mau mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, target ingin dihormati ini pikiran Islam atau pikirannya dia? Nah, tentu kita tetap tanggung jawab terhadap perjalanan agama ini, kita memberi kontribusi, tapi dengan cara saya ulang lagi, dengan cara riwayat. Kenapa saya katakan dengan cara riwayat? Karena kalau analogi sosial itu tidak ada selesai. Misalnya begini, saya sering ditanya, Gus, sebaiknya orang itu ramah apa enggak? Misalnya kita punya istri, sebaiknya ramah apa enggak? Itu di Quran itu, ini ilmu sosial ya. Wahai para istri Nabi itu cantik-cantik. Kalau kamu ketemu lelaki lain, itu falah takdukna bil qauli. Justru kamu nggak boleh terlalu ramah. Karena kalau terlalu lama, falah takdukna bil qauli, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Ada perempuan cantik yang ketemu bapak-bapak ramah, senyum. Mungkin pikiran lelaki ini bukan dinilai ramah. Wah, berarti ini mau sama saya, kan jadi repot. Sehingga kalau ilmu sosial semuanya mungkin ramah yang sesuatu yang baik, tapi orang yang hatinya sakit, ada penyakitnya kata Allah, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kita sopan sama orang sopan terkenal dermawan. Kena penipu, ini dianggap satu objek. Wah, kapan-kapan nipu orang ini ya, potongannya kok gampang ditipu. Jadi ilmu sosial itu ilmu yang mengeruat. Karena kebaikan sosial ini akan dimanfaatkan orang-orang fasik, orang-orang durhaka untuk keburukan. Sehingga Islam itu mengelola sosial itu ya agak gampang karena memang logika sosial ini. Makanya pertama Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu gejolokannya gini, dan saya mengenang betul gejolokan ini. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, kamu punya dua pembantu. Terus dua pembantu ini yang satu kamu cerdas, yang satu ini cerdas, kamu perintahkan ikla ahli sofro, batu besar itu coba kamu tarik, kamu bongkar. Inna tahtaha daban, karena di bawah itu ada emas. Terus yang satu nggak tanya, langsung dibongkar. Ketika yang satu langsung bongkar, ditanya, kenapa kamu nggak tanya maksud saya apa? Terus kata pembantu tadi, saya hanya ingin nurut sama jenengan, jadi nggak penting di bawah ada emas apa enggak. Kalau yang nyuruh jenengan tetap saya bongkar. Yang satu enggak, kalau ada apanya bos, ada emasnya, ya sudah saya bongkar. Kalau nggak ada emasnya, ngapain? Kamu seneng mana? Kata Imam Syafi'i, ya seneng yang loyal tanpa mikir. Kadang kita beragama itu butuhnya itu sami'na wa ata'na. Ya saya ulang lagi, karena sekali semua agama ini dipikir, itu nanti ya repot. Ya tadi misalnya gini, ini yang tren ya di zaman akhir. Kita misalnya mengkaji sholat. Mengkaji sholat itu ada yang fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini, ini peregangan, ini pernafasan. Lama-lama sholat ini kayak senam yoga. Lama-lama ada yang tanya, banyak yang sholat kok penyakitan, ya nggak sholat kok enggak gitu. Jadi kita sebagai ulama itu mikirnya gini, nggak mungkin Allah bikin gerakan tertentu tidak ada hikmahnya. Tapi jangan sampai hikmah ini kemudian yang menjadi alasan hukum itu.
Karena kalau hikmahnya rukuk misalnya peregangan, suatu saat ada gerakan tubuh yang lebih efektif untuk peregangan, lama-lama orang meninggalkan rukuk. Nah, Bapak Ensir, ulama itu berpikir gitu, jadi berpikir ini nuruti akal apa nuruti logika. Kalau nuruti logika tadi takutnya, misalnya puasa itu supaya sehat. Terus ada orang yang bilang, tapi saya kalau puasa malah sakit. Jadi, nah makanya dalam sisi ilmu sosial ya, logika sosial itu khazanah kita. Saya mungkin termasuk kiai muda yang punya banyak khazanah tentang dialek sosial yang diajukan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Karena tebahannya itu banyak. Jadi misalnya tadi ada seorang rektor atau kiai top atau bos itu selalu mikir sama anak buah. Kemungkinannya ini menanya bukan anak buah karena dipikir majikan tanpa mendelegasikan. Jadi kalau kita terlalu manja sama anak, mikir anak, nanti anaknya saya naik mau mikir bapak. Tapi kalau nggak mikir, anak merasa gak disayang. Ini gimana bapak udah mikir anaknya? Nah, jadi artinya gini. Kenapa saya sering bikin statement? Aku mau rasa berpikir supaya Allah. Maksud saya, takut saya pikiran ini menjadi pijakan hukum. Padahal sementara pikiran ini bikinan kita. Bukan ada riwayat bersandar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi misalnya kita ngomong, kalau kiai nggak bawa mobil nggak dihormati, kalau dosen nggak mobil nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada target dalam Islam ingin dihormati? Jadi itu sebetulnya tentang itu, bukan. Tadi kita tetap bertanggung jawab terhadap perjalanan Islam ini, termasuk hikmah-hikmah tadi. Kenapa ada kebenaran absolut yang kita jaga, yang seperti tadi yang saya katakan, tapi juga ada kebenaran sosial yang juga harus kita jaga. Jika ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa, tapi juga ada hadis la yazni zani fi nazni wa huwa mu'min. Karena ini untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran absolut dengan kebenaran sosial. Ya saya kira giliran. Terima kasih Gus Baha ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah. Kebetulan kami ini base campnya ada di Fakultas Teknik. Bukankah orang tua itu mengirim belajar ke Fakultas Teknik, atau sebaliknya kami dari Fakultas Psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang ilmu yang wajib ain wajib kifayah berkaitan dengan tadi tanggung jawab, kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim, itu esensinya seperti apa Gus? Terima kasih. Saya kira demikian. Jadi kita yang nekuni Al-Quran ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya dikotomi itu memang nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita yang nekuni tafsir itu ya biasa bicarakan misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin awal hisab. Bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa al-qamar rembulan punya sekian manazil, yang dengan manazil itu li ta'lamu adada sinin awal hisab. Kamu tahu hitungan waktu. Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong. Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan wa fil ardi qita'un mutajawirat, bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan, karena kita itu zamannya qit'ah. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi diciptakan Allah tidak basitoh, tidak satu elemen. Tapi qita'un mutajawirat, satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam.
Kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu udah agama ada ilmu umum. Sebenarnya kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu nggak ada. Ya tapi ini ya sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya. Di kita, kaidah fikih kita juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau waliul amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah gimana asal usulnya ilmu agama ini dianggap yang berdoa ini itu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana sebetulnya? Karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoain, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoain. Tapi sebetulnya di antara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digerogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan misalnya amin teman fisama ayak sifatul ardo keidaya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. Terus kata Allah, kamu di bumi juga jangan merasa aman, sahaja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh. Ayur sila alikum hasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh. Nah, Quran itu membicarakan semuanya, mulai ilmu agama, tapi lama-lama ini katakan ilmu umum. Nah, kenapa ulama tidak berontak? Ini saya beri bocorannya. Karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini, misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi, ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin aja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya. Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya, kiai-kiai itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan itu bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa tidak kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia, pas garap salah dikatakan Islam, ternyata malam Senin tidak gerhana, gerhananya malam Selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama UGM tidak kasih bocorannya. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena. Karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas namakan Islam. Ya saya kira begitu. Oke, ada pertanyaan terakhir ini Ustadz, karena nampaknya Gus Pahab juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan pemahaman kafir yang di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya seperti apa sih definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan surat ya ayyuhal kafirun. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir karena Gus Baha ada kegiatan yang lain. Terima kasih Gus. Ya, saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin, dengan analisis keilmuan. Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari, karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu qulu linnasi husna, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udina lilladzina yuqatalun. Kalau kamu diperangi baru boleh perang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir baru boleh usir.
Jadi kalau penstatusan yang seperti itu, ibarat gini lah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang sering bolos. Ya kita sebut, wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu. Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik. Jadi penstatusan itu bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, kayak biasa. Bahkan kalau kata-kata ahli tafsir mengatakan Allah saking sayangnya sama hambanya, sing kafir wis diceluk dikandani. Itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil itu. Jadi sing kafir wis dipanggil-panggil untuk kembali saking baiknya Allah. Sehingga ya, jadi makanya apa ya, pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Ya memang pilihan mereka beda ya, namaannya juga beda, statusnya beda, tapi itu tidak menjadi alat konflik. Kita niru piagam Madinah, niru suku Tebia bahwa dakwah ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, karena la ikraha fiddin, agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayana rusdu minal ghoi, yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira demikian, mohon maaf kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Paha. Pada kesempatan ini sekali lagi kami dari Universitas Gadjah Mada, khususnya Forum Pengajian Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih kepada Gus Paha beserta keluarga besar Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, dan juga mungkin yang hadir ada di situ. Sekali lagi Ketua Kagama Rembang, Telkom Rembang, Telkom Jogja, dan juga seluruh yang ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu semangat di era yang sekarang ini ya, saling tadi berkaitan dengan dimensi-dimensi keagamaan dan juga dimensi-dimensi yang terkait dengan keberadaan wabah ini. Mungkin dimohon Gus Paha untuk bisa menutup dengan doa agar kemudian keberkahan senantiasa berada, termasuk berada kita semua, termasuk juga bagaimana UGM mampu memberikan pencerahan dari UGM untuk Indonesia, dari UGM untuk dunia. Silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nashkuru ya syadul masallu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam asma'in. Allahumma ij'alna ya Allah hadina muhtadin wa iradhalina wa ramudin. Ya Allah, jadikan kita semua orang yang hadina muhtadin, memberi petunjuk pada yang lain dan kita sendiri dapat petunjuk. Wa iradhalina wa ramudin, tidak orang yang menyesatkan dan kemudian menyesatkan orang lain. Allahumma ya wa irhamata habibika Muhammad wa aslimata habibika Muhammad wa tajawaz an mata habibika Muhammad. Allahumma ya ilahana ya Allah, inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hanan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Antar syukurna ya Allah, husnat da'wati ilaika wa husnat tadabburika fi ayatika ya Allah. Wa antuqimana fi Indonesia salimin ghanimin mu'afin min balai dunya wal akhirah. Wassallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa du'a waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula Forum Pengajian Gadjah Mada bersama dengan Gus Paha. Saya yang menghantarkan kegiatan ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.